Shalom, selamat sahabat semua. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran untuk triwulan yang kedua, sabat yang keenam. Kita begitu beruntung sebab pada sabat ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dengan para wanita untuk membahaskan pelajaran yang diberi tajuk keturunan Abraham. Di sebelah kanan saya adalah Puan Nancy dan juga Puan Florina. Shalom, happy Sabat. Begitu juga dengan Puan Ellen, Cikgu Ellen dan Cikgu Sandra di sebelah kiri saya. Shalom, happy Sabat. Ya, para panel apa kabar semua? Kabar baik. Kabar baik. Terima kasih. Sebelum kita memulakan pelajaran pada sabat ini, kita akan dipimpin doa oleh Puan Nancy. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih dan kemuliaan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur sebab sekali lagi kami diberi peluang untuk mempelajari firman-Mu melalui perbincangan sekolah sabat. Mohon kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu berserta kami, supaya kami dapat memahami intipati pelajaran ini dan kami juga dikuatkan melalui pelajaran ini ya Tuhan. Kami terus lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar menjawab doa ini, mengampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Untuk ayat hafalan kita lihat pelajaran sekolah sabat tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Inilah ayat hafalan kita untuk sepanjang minggu ini, di mana ayatnya berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sangat istimewa ayat hafalan kita pada sabat ini, karena memberikan satu gambaran kepada kita bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Walau macam manapun kita akan bahas nanti, dan saya akan bukakan pelajaran ini dengan satu cerita yang diceritakan dalam pelajaran sekolah sabat kita. Ada satu bandar yang mempunyai keistimewaannya sendiri. Pada masa dulu-dulu belum terkenal ini jam, apalagi handphone kali kan, belum ada handphone mau tengok pukul berapa, ada WhatsApp ketiada. Oke, di bandar ini mereka hanya berpandu kepada jam dinding lah, jam dinding yang ada di tingkap kedai perhiasan. Oke, di sana saja mereka tengok pukul berapa sudah. Oke, jadi itu merupakan panduan masa bagi para peniaga yang berniaga di sekeliling, juga para pelajar sekolah yang masuk kelas. Oke, satu hari jam itu berhenti, tepat pada jam 8.45. Biasanya para murid dia masuk jam 9, oke, 9 pagi. Tapi mereka nampak masih jam 8.45, mereka masih berlari-lari untuk bekejar-kejar karena masih ada banyak masa. Begitu juga dengan peniaga, mereka sangat rileks sebab mereka silik-silik itu jam, masih jam 8.45. Tapi rupanya jam itu telah berhenti. Tidak tahu habis baterai ataupun berhenti bagaimana, tapi yang dinyatakan dalam catatan sejarah, jam itu berhenti. Ya, cerita ini sangat terkenal karena ia merupakan panduan yang sangat orang-orang di bandar itu perlukan. Okay? Dalam pelajaran kita pada sabat ini, orang Israel ini ditempatkan
mereka ini adalah bayangan seperti jam tadi. Orang Israel ditempatkan di tengah-tengah bangsa dalam tiga wilayah, tiga wilayah benua, yaitu benua Afrika, Eropa, dan juga Asia. Mereka merupakan jam spiritual, kepada tiga benua ini. Namun, mereka seperti jam tadi berhenti berdetik. Mereka berhenti berdetik. Pelajaran kita ini mengkaji adakah itu merupakan kegagalan sepenuhnya. Kita akan berfokus kepada identiti dan peranan Israel sebenar di sepanjang jalan ataupun zaman. Dalam pelajaran pertama yaitu Ahad, Puan Florina akan membahaskan di atas semua orang. Persilakan Puan. Terima kasih moderator. Sekali lagi happy Sabat kepada semua para pendengar dan para penonton. Seperti yang moderator katakan tadi, tajuk yang akan saya bahas adalah di atas semua orang atau dalam versi Indonesia, keturunan istimewa pelajaran hari Ahad. Firman Tuhan dalam Ulangan 7 ayat 16 seperti berikut. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Melalui ayat ini jelas menyatakan bahwa bangsa Ibrani ataupun Israel telah dipilih khusus oleh Allah untuk menjadi wakil khasnya di dunia ini. Menurut sekolah Sabat kita, tidak ada perkara yang istimewa pada orang-orang Israel ini sendiri berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain pada ketika itu. Malahan pada waktu itu bangsa lain seperti bangsa Mesir, Het, dan Kasdim mempunyai peradaban yang lebih maju daripada bangsa Israel. Dan para leluhur Israel juga tampaknya secara moral tidak lebih baik daripada orang lain. Namun, mengapa Tuhan memilih mereka? Tuhan mengasihi mereka dan memilih mereka untuk memenuhi janji-janji Tuhan. Tindakan Tuhan untuk memilih umat Israel ini adalah satu misteri yang hanya Tuhan yang dapat terangkan. Dan tindakan ini sepenuhnya adalah tindakan kasih karunia Tuhan. Apakah yang Tuhan harapkan daripada bangsa pilihannya? Ya, terdapat 3 sebab ataupun 3 yang Tuhan mau bangsa ini lakukan. Yang pertama, menurut rencana ilahi, bangsa Israel harus menjadi bangsa imamat dan rajani. Di dunia yang jahat, mereka harus menjadi raja, bermoral dan rohani, di mana mereka harus menang atas kerajaan dosa. Yang kedua, sebagai imam, mereka harus mendekati Tuhan dalam doa, pujian, dan pengorbanan. Dan yang ketiga, sebagai perantara antara Tuhan dan orang kafir. Mereka harus berfungsi sebagai pengajar, pengkhotbah, dan nabi, dan menjadi kehidupan kudus. Mereka adalah utusan sorga untuk mengajar agama yang sejati. Nah, itulah kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pada zaman modern ini,
bangsa yang dipilih adalah kita sendiri sebagai Israel rohani. Dan apa yang perlu kita lakukan adalah seperti yang Tuhan sudah amanatkan kepada orang Israel, yaitu menang atas kerajaan dosa, dan kita harus mendekati Tuhan senantiasa di dalam doa, memuji Tuhan, dan pengorbanan. Dan menjadi perantaraan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenali Injil. Kita harus berfungsi sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mengajar, menjadi pengkhotbah, dan menjalani kehidupan yang kudus di dunia ini. Dan kita merupakan jam, seperti yang sudah dinyatakan oleh Moderita dalam cerita yang disampaikan tadi, kita harus menjadi jam yang menjadi contoh kehidupan bagi orang lain. Kembali kepada Moderita. Terima kasih Puan Florina. Rupanya atas semua orang atau bangsa, orang Israel dipilih. Mereka sangat istimewa sebenarnya. Dan kita sudah dengar tadi bahwa mereka ini dipilih karena ada tanggung jawab, ada tujuan, yaitu mereka menjadi contoh, menjadi panduan, dan juga menjadi utusan kepada bangsa yang lain. Oke, selain daripada Israel ini dipilih dengan cara yang kita sudah dengar tadi, Tuhan juga telah memberikan tanah perjanjian. Tanah perjanjian kepada mereka, apakah dan di manakah atau macam manakah tanah perjanjian itu? Kita dengar dari Puan Nancy. Oke, terima kasih Moderita. Dalam kitab Perjanjian Lama, menyatakan bahwa tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan bangsa Israel merupakan sebagai satu pemberian atau berkat Tuhan kepada umatnya. Allah telah berjanji kepada Abraham buat pertama kalinya untuk memberikan tanah Kanaan kepadanya serta keturunannya. Dan janji itu telah diulangi kepada Ishak dan juga Yakub. Janji ini telah digenapi dalam kepimpinan Musa dan Yosua yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Musa juga telah menegaskan kembali perintah Allah bahwa Allah telah menyerahkan negeri Kanaan kepada Israel dan menyuruh mereka untuk memasuki dan menduduki negeri itu. Kita boleh rujuk di dalam Ulangan 1 ayat 8. Namun, ada syaratnya agar tanah perjanjian itu mendatangkan berkat buat bangsa Israel. Syaratnya ialah Israel harus bersungguh-sungguh mendengar dan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Jika Israel atau bangsa Israel tidak menurut atau mematuhi firman Tuhan, maka mereka akan menerima berkat dan sejahtera tinggal di negeri Kanaan. Namun, jika mereka tidak menurut dan mereka akan dikutuk, mereka akan diusir dari negeri itu, dan kutuk itu adalah akibat daripada dosa-dosa
yang telah dilakukan. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Kita boleh rujuk di dalam Galatia 6 ayat 8. Dosa yang dimiliki harusnya dicapai sehingga akhirnya akan mendatangkan kematian. Dan semua janji Tuhan itu berhubungan dengan tanah perjanjian. Bukannya tidak bersyarat dan orang Israel harus mematuhi dan mereka memenuhi bahagian mereka dalam perjanjian ini. Jika tidak, maka janji-janji itu yang Tuhan berikan akan ditarik semula atau dibatalkan. Dan akhirnya mereka akan menerima kutuk dari Tuhan. Jika bangsa Israel tidak menurut, maka mereka akan dikeluarkan dari tanah perjanjian ini. Oleh itu, Israel harus memiliki iman dan menerima perjanjian itu. Kemudian mereka akan menunjukkan kasih setiap mereka kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, serta menurut apa yang Tuhan perintahkan. Demikian juga dengan kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di zaman ini, kita menantikan tanah perjanjian itu, yaitu perjanjian syurga yang di mana tidak lagi ada mengganggu atau tidak lagi dikacau oleh bangsa lain. Dan tiada lagi yang mengambilnya karena manusia tidak lagi berdosa. Namun ada syaratnya, yaitu manusia ataupun kita sendiri akan menerima kasih kurnia Tuhan melalui iman dan membuktikan kasih itu kepada Allah serta manusia di sekitar kita. Itu saja ulasan untuk hari Isnin. Terima kasih kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Nancy. Rupanya tanah perjanjian yang dimaksudkan untuk keturunan Abraham adalah Kanaan. Jadi di Kanaan itu merupakan kita selalu dengar penuh dengan madu, ada susu. Maksud dia bayangannya tanah ini adalah sangat subur dan merupakan sesuatu yang istimewa bagi orang Israel. Namun apakah orang Israel ini telah menepati perjanjian atau syarat yang telah dikenakan? Mari kita dengar ulasan Puan Nelen dalam Israel dan perjanjian. Persilakan Puan. Terima kasih moderator. Shalom dan happy Sabat. Saya akan membincangkan tajuk pelajaran hari Selasa Israel dan perjanjian itu. Sebagaimana sejarah orang Israel keluar dari tanah Mesir, ini adalah sejarah keselamatan dalam perjanjian lama, dan melalui peristiwa ini Tuhan Allah menggenapi janji-janjinya kepada para leluhur Israel bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka dan keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Dan setelah umat Israel itu dibebaskan dari perhambaan
Di Mesir dengan perantaraan Nabi Musa, Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai, di mana Allah berjanji akan selalu menjaga dan mengikuti umat pilihannya sampai ke tanah perjanjian dan sampai selama-lamanya. Dan respon dari bangsa Israel terhadap tindakan Allah itu tidak mengecewakan. Bangsa Israel sendiri berjanji untuk memenuhi kehendak Allah berdasarkan janji yang mereka putuskan, yakni bangsa Israel akan hidup sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan ikatan perjanjian itu dikatakan sebagai pusat dari seluruh kehidupan rohani bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan bangsa yang merdeka. Namun, kalau kita lihat petikan tulisan Nabi Yeremia dalam pasal 11 ayat 8, kelihatannya bangsa Israel itu lupa pada janji mereka. Mari kita baca sama-sama dalam Yeremia 11 ayat 8. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Jadi jelas sekali ayat ini menunjukkan bahwa Israel telah engkar terhadap janjinya, terhadap janjinya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan dalam ayat ini bahwa Dia akan mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian itu. Nah, ini suatu yang di sebalik janji asal, yaitu umat pilihan Tuhan. Nah, ini sesuatu perkara yang buruk. Kita cenderung menganggap bahwa perjanjian itu hanya memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Namun ada sisi lain daripada yang baik itu. Prinsip yang sama juga dapat kita lihat dalam sejarah zaman Noah atau Nabi Nuh. Tuhan menawarkan Nabi Nuh sesuatu yang luar biasa, pemeliharaan daripada kebinasaan, tetapi Nuh harus patuh untuk mendapat berkat daripada kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, jika Nuh tidak melakukannya, sisi lain daripada perjanjian itu yang akan menimpa. Maksudnya, keturunan Nuh juga akan berakhir. Kita lihat lagi dalam Kejadian 6 ayat 5. Saya baca di sini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jelas di sini umat Israel sudah lupa akan janjinya yang merupakan umat pilihan. Kejahatan melebihi kebaikan, kecenderungan melakukan kejahatan ini banyak digambarkan dalam perjanjian lama, termasuklah ketidaktaatan seperti yang digambarkan sendiri oleh Raja Agung, Raja Daud, dan Raja Salomo. Melalui
eh, contoh Raja Daud dan Raja Salomo ini, kemurtadan Israel berleluasa. Dan kemurtadan ini sangat dikaitkan oleh Nabi Yeremia seperti gambaran dalam sebuah perkawinan, yaitu kita boleh petik dalam ayat Yeremia 3 ayat 1 dan 20 yang berbunyi begini, gambaran mengenai kedegilan dan kemurtadan orang Israel. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Jadi gambaran dunia sebelum air bah juga banyak menyentuh tentang kemurtadan Israel berulang-ulang. Diikuti oleh hukuman ilahi, pertobatan, tetapi malamnya pertobatan itu hanya sementara. Jadi intinya di sini, kemurtadan Israel tidak berakar kepada ketidaktaatan, tetapi dalam hubungan pribadi yang terputus dengan Tuhan. Sebagai dasar janji Tuhan yang asal, yaitu akan selama-lamanya memberkati bangsa Israel. Dan hubungan yang putus itu mengakibatkan ketidaktaatan yang akhirnya membawa mereka kepada kejatuhan iman. Jadi kepada kita semua pada hari ini yang merupakan umat sisa ataupun Israel modern, bagaimanakah dengan janji kita dengan Tuhan? Adakah kita sentiasa berulang-ulang melakukan kejahatan itu dan tidak memenuhi perjanjian kita dengan Tuhan? Jadi saya pasti kita masing-masing ada jawabannya. Itu saja ulasan saya tentang pelajaran hari Selasa. Kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Helen. Kita lihat daripada ulasan tadi bahwa orang Israel telah gagal memenuhi perjanjian dan mereka murtad. Seperti seorang istri tidak setia kepada suami, begitulah keadaan orang Israel. Jadi apakah sekarang nih orang Israel sudah dipilih tadi, keturunan Abraham ini sudah dipilih untuk menjadi utusan, untuk menjadi jam kepada bangsa-bangsa lain, untuk menjadi pemandu. Namun sekarang mereka ini sendiri telah gagal. Apakah sana saja tidak lagi sambungannya? Mari kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Puan Sandra melalui pelajaran umat sisa. Persilakan Puan. Terima kasih Puan Moderator. Shalom, selamat hari Sabat kepada semua penonton dan juga semua pendengar. Pada kali ini saya akan mengupas pelajaran pada hari Rabu yang bertajuk umat sisa. Oke, seperti mana yang kita tahu, selepas kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan mempunyai rencana yang agung
untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan sebelum dunia dijadikannya, Alkitab ada mencatatkannya. Sungguh pun rencana penyelamatan ini gagal atau rosak seperti yang dinyatakan dalam buku Sekolah Sabat, di mana umat Israel kuno yang dipercayakan Tuhan untuk memikul misinya itu berlaku tidak setia ataupun murtad. Oke, namun rencana agung Tuhan tidak pernah mengecewakan manusia yang sangat memerlukan misi penyelamatan ini. Dikatakan juga dalam pelajaran Sekolah Sabat, di antara rumput rumpai, beberapa bunga masih tumbuh. Banyak nabi Perjanjian Lama berbicara tentang sisa-sisa yang setia ini yang akan dikumpulkannya oleh Tuhan kepadanya sebagai sejambak bunga yang indah. Oke. Kenyataan ini amat pasti bahwa Tuhan tidak membiarkan misi penyelamatan ini gagal. Dalam Yesaya 4 pasal 4 ayat 3, Mika pasal 4 ayat 6 hingga 7, dan juga Zefanya pasal 3 ayat 12 hingga 13. Oke, kita boleh rujuk ini dalam Alkitab. Nabi-nabi ini mencatatkan bahwa adanya umat sisa dalam kalangan umat Israel yang setia, yang tetap teguh iman mereka kepada Tuhan. Persoalan di sini ialah, apakah tujuan Tuhan mewujudkan umat sisa seperti bangsa Israel? Pelajaran Sekolah Sabat jelas menyatakan bahwa umat sisa ini digunakan sebagai alat-alat yang Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam Yesaya 66 ayat 19 mengatakan, kemuliaanku ada di antara bangsa-bangsa. Umat sisa inilah yang akan membawa bangsa-bangsa untuk bergabung dengan mereka untuk menyembah Tuhan. Dan hal ini juga kita boleh dapatkan dalam Zakaria pasal 14 ayat 16. Dengan arti kata yang lain, sungguh pun besar kemurtadan dan kegagalan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dalam menggalas misi penyelamatan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Namun, Tuhan senantiasa memilih beberapa orang yang setia. Oke. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 10 menyatakan, ringkasnya apapun kegagalan bangsa Israel, namun masih ada yang berusaha untuk menepati sebaik mungkin bahagian mereka dalam perjanjian itu, dan walaupun mungkin mereka menderita akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, ya seperti pembuangan bangsa Israel, di Babylon 70 tahun, selama 70 tahun, dan perhambaan di Mesir selama 400 tahun. Namun apa yang berlaku? Mereka tetap dapat janji-janji kelepasan daripada Tuhan, dan hal ini tentunya memberikan jaminan bahwa umat sisa atau umat yang setia pasti akan menerima keselamatan kekal seperti yang Tuhan rencanakan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 hingga 28, mari kita lihat dalam Alkitab. Saya akan bacakan.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, artinya Tuhan akan tetap menyelamatkan manusia yang setia dalam rencana agungnya. Kita zaman ini adalah umat sisa, yaitu yang masih setia kepada kebenaran Tuhan. Marilah kita terus berserah kepada Tuhan Yesus, supaya kita tetap menjadi alat-alat Tuhan yang efektif dalam misi penyelamatan kepada dunia yang berdosa ini. Nah, inilah serba sedikit ulasan bagi pelajaran hari Rabu. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Puan Sandra atas ulasan tersebut. Kita lihat bahwa rencana Tuhan tidak dapat digagalkan, walau macam mana degilnya pun orang Israel. Mereka seolah-olah menggagalkan diri mereka, namun Tuhan ada rencananya. Dia masih ada umat-umat sisa yang boleh membawa kebenaran atau menjadi utusan kepada dunia yang sudah berdosa. Khususnya dalam pelajaran Kamis, kita lihat bahwa ada Israel rohani. Okay? Kegagalan Israel kuno tidak memberhentikan rancangan Tuhan untuk mewujudkan umat sisa yang membawa pekabaran Injil. Sebab itulah tujuan Tuhan yang utama, membawa pekabaran Injil kepada dunia. Tuhan telah mewujudkan Israel rohani yang terdiri dari orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang lain juga. Okay? Kalau kita rujuk dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29, di sana terdapat janji-janji yang Tuhan telah berikan. Kita berfokuskan terutama kepada ayat 29, Tuhan telah berjanji bahwa sebagai anak atau keturunan Abraham, kita adalah pewaris janji-janji perjanjian itu. Jadi orang Israel gagal, orang Israel kuno telah gagal, namun mereka yang percaya ataupun umat Tuhan, umat pilihan Tuhan merupakan Israel modern ataupun Israel rohani. Sesiapa yang sudah mengikut pelajaran Sekolah Sabat kita ini, melalui pembaptisan, kita ini memperolehi kekeluargaan dalam Kristus. Dan melalui Yesus kita memperolehi hak untuk mendapatkan janji-janji yang telah diberikan kepada Abraham. Sebab tajuk pelajaran kita untuk minggu ini ialah keturunan Abraham. Jadi kita ini berhak melalui Yesus Kristus. Dan janji pemberian kepada Abraham dan keturunannya bukan hanya tanah Kanaan saja, tapi di seluruh bumi. Dan terlebih sekarang ini, kita sedang menanti untuk masuk ke tanah yang Tuhan telah janjikan, yaitu surga. Dan inilah tujuan kita. Kita sebagai Israel rohani, merupakan pekabar yang memberitakan Injil kepada dunia untuk supaya setiap orang bersedia untuk tanah atau surga yang Tuhan sudah sediakan. Dalam Roma 4 ayat 13, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang dibuat kepada Abraham harus dipenuhi melalui siapa? Melalui Kristus. Dan janji ini akan ditunaikan secara harfiah apabila orang-orang kudus hidup di bumi yang baru selama-lamanya bersama dengan Kristus. Jadi itulah tujuan kita, kenapa kita sebagai Israel modern atau Israel rohani ditempatkan dalam dunia ini supaya dapat menyediakan setiap orang yang Tuhan sayangi di dunia ini, supaya semua dapat bersedia
di tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Jadi kita punya pelajaran sepanjang Sabat ini ataupun sepanjang minggu ini. Secara ringkasnya saya akan baca apa yang tertulis di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Israel sejati Tuhan, sama ada sebelum atau sesudah salib, adalah Israel yang beriman. Okay? Orang-orang yang hidup dalam hubungan rohani dan perjanjian dengannya, mereka menunjukkan kepada manusia di bumi ini kasih Tuhan dan mengajak orang lain untuk menerima kasih kurnia-Nya yang menyelamatkan mereka dari dosa untuk mengikuti Dia. Mudah-mudahan kita semua dapat bersedia menjadi Israel rohani seperti yang Tuhan nyatakan sebagai keturunan Abraham. Bukan saja untuk apa yang ada di bumi ini, namun kita semua bersedia untuk surga yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih para panel, Puan Sandra, Puan Ellen, Puan Florina, dan Puan Nancy atas ulasan yang telah kita dengar tadi. Mudah-mudahan pelajaran ini membuka hati kita untuk menjadi umat Tuhan, umat sisa yang sudah bersedia menjadi utusan kepada dunia. Baiklah, kita akan tutup pelajaran kita pada Sabat ini dengan doa penutup oleh Puan Sandra. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang pembelajaran sekolah Sabat pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang sudah mempelajari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan lebih menguatkan iman kami kepadamu dan terus menantikan janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pelajaran tadi. Kiranya pelajaran ini akan memberikan impak yang lebih baik di dalam kehidupan pribadi kami, sama ada kami yang berada di sini maupun saudara-saudara kami yang berada di luar sana. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Karena semua ini kami serahkan dan minta dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Para penonton dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terima kasih karena Anda bersama dengan kami. Kami bersama dengan Pastor Helmi yang sedang merekam dengan begitu juga dengan Elder Neldi. Moga Tuhan berkati kita sehingga kita berjumpa lagi. Amin.